warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Nafida dari IAIN Tulungagung, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik pengalaman lapangan gelombang 3 tahun 2020. Berbeda dengan PPL gelombang 1, gelombang 2 dan 3 dilakukan secara daring dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga mahasiswa diharuskan untuk PPL secara daring di daerah masing-masing. Dengan adanya ketentuan tersebut, saya memutuskan untuk melakukan praktek pengalaman lapangan di Lembaga Keuangan Nonbank Pegadaian Nglego. Letak lokasi Lembaga Pegadaian ini yaitu di Jalan Penataran, Kelurahan Nglego, Kecamatan Nglego, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kode pos 66181. Kantor Lembaga Pegadaian berada di timur jalan, berseberangan tepat dengan SDN Nglego 1. Jadi letak geografis dari Lembaga Pegadaian ini sangat strategis dan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Lembaga Keuangan Nonbank Pegadaian Unit Nglego ini berdiri pada tahun 1950-an. Pada awal pendirian, lembaga ini hanya mempunyai produk gadai saja, karena memang basic dari pendirian lembaga ini untuk tempat gadai barang. Namun, dengan seiringnya berjalan waktu dan perkembangan yang semakin pesat, Lembaga Keuangan Nonbank Pegadaian ini mengembangkan beberapa produknya yang tidak hanya untuk gadai saja, melainkan juga untuk jasa, yaitu jasa bayar listrik, jasa titipan, jasa penarikan, dan jasa tabung emas. Untuk produk pembiayaan, Lembaga Pegadaian ini mulai mempunyai produk ini pada tahun 2006. Dengan adanya produk pembiayaan dari Lembaga Pegadaian ini, antusias dari masyarakat daerah Nglego pada saat itu belum terlalu terlihat, dikarenakan kurangnya pengetahuan informasi baru bahwa Lembaga Pegadaian telah mempunyai produk baru, yaitu pembiayaan. Dan mindset masyarakat pada saat itu hanya mengetahui bahwa Lembaga Pegadaian hanya untuk tempat gadai barang saja. Namun semakin ke masa yang modern ini, masyarakat pun mulai mengetahui bahwa Lembaga Pegadaian ini telah mempunyai produk pembiayaan, bahkan produk-produk baru lainnya. Oleh karena itu, antusias para masyarakat daerah Nglego pun berubah dari yang antusias rendah menjadi sangat tinggi, khususnya para masyarakat pelaku UMKM, karena produk pembiayaan ini dikhususkan oleh para pelaku UMKM. Dengan adanya pembiayaan ini, sangat membantu para pelaku UMKM untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya maupun perekonomiannya sendiri. Karyawan dari Lembaga Pegadaian Nglego ini tidak banyak, bahkan kurang. Karena hal tersebut, ada beberapa karyawan merangkap pekerjaan atau jabatan. Berikut struktur organisasi Lembaga Pegadaian Nglego. Yang pertama, Bapak Alvan Suharwoko selaku pemimpin sekaligus pengelola UPC. Yang kedua, Bapak Luhur Triwahono sebagai kasir merangkap admin. Yang ketiga, Bapak Marcel sebagai keamanan. Yang keempat, Bapak Prasetyo sebagai keamanan. Dan yang kelima, Bapak Nur Ismail juga sebagai keamanan. Beberapa produk dan jasa yang disediakan oleh Perum Pegadaian meliputi yang pertama, pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Maksudnya di sini yaitu jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Yang kedua, penaksir nilai barang, yaitu jasa ini diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan.
Yang ketiga, jasa lain, yaitu terdapat penjualan koin emas (ONH), yaitu emas yang berbentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dana pergi haji bagi pembelinya. Yang kedua, kresida, yaitu kredit angsuran sistem gadai yang diberikan kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka mengembangkan usaha atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Yang ketiga, kreasi, yaitu kredit angsuran fidusia, pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Selanjutnya, kresna atau kredit serbaguna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai atau karyawan dalam rangka kegiatan produktif atau konsumtif dengan pengembalian secara angsuran. Dan yang terakhir yaitu Galeri 24, yaitu toko emas yang khusus merancang desain dan menjual perhiasan emas dengan sertifikat. Dari praktek pengalaman lapangan yang saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan, permasalahan yang dapat saya angkat yang sering dihadapi oleh pihak lembaga pegadaian dalam hal produk pembiayaan kreasi, yaitu dari pihak nasabah yang kurang tepat dalam mengolah keuangan. Maksudnya di sini yaitu pembiayaan yang diberikan lembaga pegadaian terhadap nasabah tidak digunakan dengan tepat, di mana uang yang seharusnya digunakan untuk usaha nasabah sebesar 80%, namun yang digunakan hanya 50%, dan sisanya masuk dalam kebutuhan keuangan keluarga. Hal ini menyebabkan pembiayaan kreasi yang diberikan kepada nasabah tidak berdampak baik, karena usaha nasabah tidak berkembang maksimal, sehingga mengakibatkan nasabah telat dalam melakukan pembayaran kredit, bahkan terjadi kredit macet. Tanggapan dari pihak lembaga tempat praktek mengenai permasalahan yang sudah saya jelaskan di awal, pihak lembaga pegadaian memberikan tanggapan kepada para nasabah dengan cara memberikan arahan dan wawasan pada tahap awal, agar para nasabah tidak mendapati kesalahan dalam pengelolaan keuangan tersebut. Apabila sudah terlanjur seperti permasalahan di atas, pihak lembaga pegadaian akan melakukan monitoring usaha kepada nasabah semaksimal mungkin untuk memperbaiki kesalahan di awal agar nasabah tetap bisa mengembangkan usahanya sedikit demi sedikit dan tetap bisa melakukan pembayaran kredit sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Namun, jika semua tidak bisa lagi untuk diselamatkan, lembaga pegadaian hanya bisa memberikan jangka waktu kepada nasabah untuk membayar kredit selama 1 somasi atau 7 hari sebelum dilakukannya penarikan jaminan. Penarikan jaminan ini dilakukan apabila nasabah telah menunggak selama 3 bulan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.